Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Listiani Damayanti, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di lab komputer dalam agenda seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK, Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Izinkan saya, Ainul Khoyim, sebagai moderator dalam acara seminar hari ini. Bapak Ibu, seminar hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Noni Wiharni Sarjana Sastra. Baik, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan seminar hasil laporan orientasi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pemaparan seminar hasil laporan orientasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Noni Wiharni Sarjana Sastra. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Saudari Moderator. Perkenankan saya pada pagi hari ini untuk memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Baik, berikut kurikulum vitae dari saya. Nama Noni Wiharni Sarjana Sastra, NIP P3K saya 1989 1009 2024 21 2019. Jabatan Guru Seni Budaya di dalam unit kerja SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Latar belakang, orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Judul laporan: Strategi penggunaan aplikasi Sunoai dalam pembelajaran seni budaya di dalam submateri bernyanyi unisono. Berikut saya paparkan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visi pemerintah Kota Surakarta yang pertama adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota Surakarta yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Berikut visi dan misi SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Visi kami adalah terwujudnya sekolah siaga kependudukan yang berbudaya lingkungan dan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Misi dari SMP Negeri 14 Kota Surakarta yang pertama, mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengembangkan sekolah yang berkarakter dengan usaha
Pertama, mengembangkan sikap perilaku yang religius di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan program kultur sekolah berwawasan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian visi yang nomor 3, meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa dan seluruh warga sekolah tentang peduli kependudukan dengan tujuan agar yang pertama, peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta grafik atau digital untuk dianalisa secara sederhana. Yang terakhir, mengurangi dropout atau putus sekolah dan kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah. Kemudian meningkatkan pengetahuan tenaga pendidikan peserta didik akan mendapatkan manfaat dan dampak dari kependudukan. Di dalam seminar hasil saya mengidentifikasi isu tentang kurangnya media pembelajaran modern di dalam pembelajaran bernyanyi unisono. Isu yang saya angkat adalah rendahnya penggunaan media pembelajaran yang modern. Kemudian saya memiliki gagasan, yaitu penggunaan aplikasi Suno AI untuk materi bernyanyi unisono. Rencana hasil kerja saya, kegiatan yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, atau rekan sejawat terkait tentang isu yang ada di satuan pendidikan. Output kami mendapat arahan dari mentor terkait beberapa isu yang muncul dari hasil pengamatan. Kemudian kegiatan kedua, pengajuan gagasan strategi penggunaan aplikasi Suno AI dalam pembelajaran seni budaya, yaitu di dalam submateri bernyanyi unisono. Outputnya, disetujuinya pembelajaran Suno AI dengan tujuan meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian kegiatan yang ketiga, mengaktualisasikan dan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Suno AI dengan tujuan mendorong minat belajar peserta didik. Kemudian outputnya, terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan baik, peserta didik antusias belajar menggunakan aplikasi Suno AI. Yang kegiatan yang keempat, melakukan observasi belajar berupa pengamatan langsung bagaimana media ini dapat menarik peserta didik. Kemudian outputnya adalah didapat kemajuan dan ketertarikan peserta didik di dalam praktek bernyanyi unisono. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi dan refleksi atas dipakainya aplikasi ini. Kemudian outputnya adalah hasil belajar berupa evaluasi, yaitu refleksi dan hasil belajar siswa. Ya, kemudian rencana kinerja 5 tahunan yang tahun pertama adalah sosialisasi dan pelatihan dasar. Kemudian yang akan disusul dengan tahun kedua yaitu guru diberikan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam tentang penggunaan fitur lanjutan Suno AI. Kemudian rencana tahun ketiga adalah penyempurnaan sarana dan prasarana secara paripurna. Kemudian tahun keempat adalah pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Dan di tahun yang kelima adalah dilakukan survei belajar dan dibuat komunitas belajar tentang bagaimana pembelajaran Suno AI itu bisa dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Kesimpulan, implementasi strategi penggunaan aplikasi Suno AI dalam pembelajaran seni budaya submateri bernyanyi unisono diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, motivasi siswa, dan kompetensi guru. Inisiatif ini berhasil membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkaya pengalaman belajar seni dan mempersiapkan siswa untuk tantangan di masa depan. Syarat untuk kami adalah untuk variasi media pembelajaran sangat diperlukan dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan selalu antusias mengikuti pembelajaran. Guru atau ASN diharapkan merancang rencana pembelajaran dengan baik, jelas, padat, dan kreatif. Mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatannya, hingga penilaian apa yang akan dilakukan. Sehingga pembelajaran yang lebih terarah dan efektif dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Atur nuhun.
Terima kasih atas waktu. Sesi saya kembalikan kepada saudari moderator. Ya, demikian tadi paparan laporan hasil orientasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nonik Wiharni, Sarjana Sastra. Dan acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Ibu Dr. Anda Listiani Damayanti, Magister Pendidikan, selaku mentor. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bu Noni Wiharni, Sarjana Seni ya, Sarjana Sastra, maaf, yang alhamdulillah pada hari ini bisa menyelesaikan dan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai etika dan mengambil topik yang cukup menarik, yaitu strategi penggunaan aplikasi Suno AI dalam pembelajaran seni budaya. Nah, cukup menarik materinya dan bisa selesai dalam waktu yang luar biasa di tengah kesibukan panjenengan, apalagi mempersiapkan FLS 3N ya kemarin. Alhamdulillah selamat meraih juara kedua. Mudah-mudahan berikutnya semakin meningkat lagi. Ya. Terkait dengan seminar panjenengan untuk hari ini, ada beberapa hal yang tadi sedikit ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apa alasan Bu Noni memilih submateri bernyanyi unisono sebagai fokus penggunaan aplikasi Suno AI? Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan juga seperti apa sih penerapannya di aplikasi ini. Kemudian berikutnya adalah menurut Bu Noni, apakah pendekatan dengan aplikasi atau penggunaan Suno AI ini bisa juga direplikasi pada submateri yang lain, mungkin di materi ensemble atau vokal kelompok gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor, Ibu Dr. Anda Listiani Damayanti. Saya akan menanggapi mengenai pertanyaan pertama. Mengapa saya mengambil judul pemanfaatan atau penggunaan aplikasi Suno AI untuk pembelajaran seni budaya, submaterinya Unisono. Ya, perlu kita ketahui bahwa aplikasi yang saya pakai ini adalah aplikasi baru, tergolong baru, karena baru ada di media itu tahun 2023. Kemudian saya tarik keadaan lapangan di unit kerja saya bahwa anak-anak itu cenderung tidak semangat, kemudian malu kalau untuk praktek bernyanyi unisono. Bernyanyi unisono sendiri adalah bernyanyi dengan satu suara, bisa dilakukan satu orang atau bahkan beberapa orang. Nah, tujuan saya untuk menggunakan aplikasi ini supaya anak-anak itu lebih antusias. Kenapa? Karena tidak memungkiri bahwa pembelajaran di dalam kelas sangat monoton, Jadi ketika nanti kita akan menggunakan aplikasi Suno, paling tidak anak-anak bisa membawa gawai atau gadget, atau nanti saya bisa memakai lab. Jadi nanti anak-anak proses belajarnya menggunakan gawai atau gadget tersebut, Ibu. Jadi nanti berawal dari anak-anak menentukan kepingin mencipta lagu yang seperti apa, kemudian mereka menggenre, kemudian mengaransemen dengan model yang seperti apa, karena nanti di aplikasi itu banyak sekali, mau di pop, mau di reggae. Tapi memang kelemahannya satu, anak-anak itu sukanya sekarang baru senang-senangnya aroma-aroma dangdut ya Bu, tapi di situ memang kekurangannya di situ. Jadi musik-musik yang kekinian memang belum ada, tetapi saya yakin dengan menggunakan ini paling tidak anak-anak itu tidak merasa monoton, hanya bernyanyi, menghafalkan teks yang ada di dalam buku paket, kemudian bernyanyi, atau hanya menghafalkan lagu-lagu yang sudah-sudah yang mereka bernyanyi. Paling tidak mereka ada kebanggaan bahwa ini loh lagu yang saya record sendiri, lagu yang saya cipta sendiri, dengan aransemen yang saya buat bisa saya tampilkan kepada teman-teman di depan kelas. Gitu.
Kemudian yang kedua, pertanyaannya mengenai apakah aplikasi bisa dipakai untuk mapel yang untuk submateri yang lain. Bisa, tetapi hanya untuk fokus di dalam bernyanyi saja. Seperti bernyanyi sendiri, bernyanyi kelompok. Tapi kalau untuk ensemble nggak bisa, Ibu. Mohon maaf, kalau untuk ensemble belum bisa, karena ensemble itu kita bermain alat musik. Kalau di Sunoai hanya bermain penciptaan lagu. Begitu, mungkin pemaparan dari saya cukup. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah tadi sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Noni yang sudah memaparkan hasil dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mentor. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara pada pagi hari ini telah terlampaui dengan sangat lancar. Selamat kepada Ibu Noni yang sudah memaparkan seminar laporan hasil orientasinya dengan sangat bagus. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.